masuk ke hadiratmu di tempat kudusmu, Yesus. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Bapa bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Yesus pujianku, Engkau Yesus kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Ku masukkan, saya merasakan berdiri. Ku masuk ke hadiratmu di tempat kudusmu, Yesus. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Bapa bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Yesus pujianku, Engkau Yesus kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Engkau Yesus, Engkau Yesus pujianku, Engkau Yesus kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Kita pujikan, ku masukkan. Ku masuk ke hadiratmu di
kudusmu, Yesus. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Yesus bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Yesus pujianku, Engkau Yesus kemuliaan, kekudusan penuhi tempat ini. Selamat dalam baikmu, bersyukur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Engkau Yesus pujianku, Engkau Yesus pujianku, Engkau Yesus kemuliaanku, kekudusan penuhi tempat ini. Ku sembahkan dalam baikmu, bersyukur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku, hingga kemuliaanmu, hingga kemuliaanmu. Beri tepuk tangannya. Kan nyata dalamku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada mengurapi setiap kami yang hadir. Engkau melihat setiap hati yang kami naikkan ke hadapan-Mu, menjadi persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga ke akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua yang hadir di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang mendengarkan melalui online, sosial media yang kami miliki dimanapun mereka berada ya Bapa. Engkau memberkati mereka semua, Engkau menjamah mereka semua, sebagaimana Engkau memberkati dan mengurapi kami tempat ini. Dan bagi setiap telinga yang mendengarkan, setiap mata yang melihat, biarlah mereka boleh menerima bahwa Yesus Raja di atas segala raja, dan hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian, kemuliaan dan hormat di atas segalanya. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah kami boleh beribadah dengan perlindungan para malaikat Samaim yang Engkau tutus untuk menjaga, menopang, membentengi kami, agar setiap berkat yang telah Engkau sediakan melalui seluruh acara ibadah kami, setiap pujian yang akan kami naikkan maupun kebenaran firman-Mu yang akan kami terima ya Bapa, bila menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Engkau memberkati dimanapun umat-Mu berkumpul, anak-anak-Mu berkumpul, biarlah nama Yahweh Yesus Masih yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Yahweh Yesus Masih. Haleluya, amin. Selamat pagi kembali bertemu dalam kasih Yesus Masih. Tetap bagi berdiri, kita akan pujikan Saat Ini Ku Datang Lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Yesus, junjungan hidupku.
Yesus, Kaulah segalanya. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Yesus, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu saat ini ku datang lagi. Kepadamu Yesus, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, puji namamu. Yesus, Kaulah segalanya. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Yesus, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, itulah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati bersyukur, menyembah hanya Kau Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati bersyukur, menyembah hanya Kau Yesus. Ku menyembah, sebab namamu kudus, Yesus, sebab namamu kudus, Yesus, ku masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati bersyukur, menyembah hanya Kau Yesus. Ku menyembah,
Ku menyembah, ku menyembah, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu beri kemuliaan. Kami siapkan hati kami menikmati firman. Roh Kudus mengurapi kami dan darah anak domba Elohim membungkus kami. Para malaikat Samaim yang kudus membentengi memagari kami semua. Tidak ada kuasa musuh yang dapat mengganggu kami. Biar Roh Kudus memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Urapi kami semua oleh Roh-Mu dan urapan yang baru. Terima kasih, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Variante Benaventuras Abundante siempre. Saudara semua diberkati Yahweh Yeshua HaMashiach berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Jadi jangan lupa Rabu ya sore tanggal 25 3 hari lagi ya ibadah untuk memperingati kelahiran Yeshua HaMashiach. Lalu saya lupa sebetulnya mau umumkan minggu lalu untuk jemaat ya, mungkin sudah tahu semua kalau Ibu Trin ya, tahu Ibu Trin ya, Ibu Trin sudah kembali kepada Bapak ya. Jadi ya ada di Banyuwangi, jadi ya dimakamkan di sana. Nah bagi jemaat yang ya paling tidak ingin meringankan beban, kalau saudara digerakkan hati oleh Yahweh, bisa memberikan ya bantuan ya, persembahan, itu tolong serahkan ke anak saya, Yoel. Nah, sudah ada beberapa jemaat yang memberi, lalu langsung ditransfer ke Pak Tio ya, karena masih banyak yang belum memberi. Ya tidak harus, tapi saudara ya tergerak, rela saudara berapa gitu ya, untuk ya paling tidak untuk menyatakan rasa bela sungkawa kita. Nah juga tolong didoakan Ibu Setia ya. Ya mungkin sudah tahu semua juga ini mengalami stroke ya, untuk sementara lumpuh ya. Ya, tapi kesadarannya nggak hilang ya, tangan kiri, kaki kiri yang sulit digerakkan mungkin ya, didoakan supaya dipulihkan ya. Apa? Sudah bisa?
Oh ya, haleluya. Itu luar biasa, mujizat itu. Terus kaki, oh terasa, sudah bisa diangkat sedikit. Memang nggak boleh berdiri dulu, karena dikhawatirkan kalau banyak gerak itu ada pembuluh darah di otak yang ya ketika di MRI itu ada yang pecah memang. Jadi kalau banyak gerak, ini tekanan darahnya meningkat, nah khawatirnya darahnya semakin banyak. Ya, jadi ya terus kita percaya, didoakan terus ya. Nah pagi ini tema khotbah saya adalah Yahweh Yeshua HaMashiach ada untuk selamanya. Yeshua HaMashiach ada untuk selamanya. Ya, saya akan ajak saudara membaca beberapa ayat. Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat 6. Maleakhi pasal 3 ayat 6 saya akan bacakan. Sesungguhnya aku Yahweh tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan dilenyapkan. Perhatikan, sesungguhnya aku Yahweh tidak berubah, dan kamu Bani Yakub atau umat Elohim tidak akan dilenyapkan. Perhatikan itu, enggak peduli apapun yang terjadi, yang namanya bangsa Israel itu tidak bisa dilenyapkan dari muka bumi. Sebab kalau Israel bisa dilenyapkan, berarti seluruh kitab suci kita ini omong kosong. Ya, kita baca sekarang Ibrani 13 ayat 8. Haleluya. Ibrani 13 ayat 8. Yeshua HaMashiach tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dua ayat ini sinkron enggak? Maleakhi 3 ayat 6 dengan Ibrani 13 ayat 8 sinkron atau tidak? Kalau Maleakhi, aku Yahweh tidak berubah. Di sini Ibrani 13 ayat 8, Yeshua HaMashiach tetap sama. Kalau tetap sama tidak berubah toh? Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, kemarin itu kapan? Kapan kemarin? Kemarin kapan? Tentu kita harus melihat konteksnya. Penulis kitab Ibrani ini nulis kitab ini untuk orang Ibrani, untuk orang Yahudi. Kemarin itu dulu. Seperti Yohanan berkata, perintah ini bukan perintah baru. Ini perintah yang sudah ada pada kita. Ini perintah yang lama, tetapi juga baru. Karena Yeshua menegaskan kembali. Jadi kemarin di sini menunjuk kepada zaman dahulu kala. Bahkan sejak Adam dan Hawa, itu maksudnya ya. Kemarin. Lalu kini itu kapan? Saat penulis kitab Ibrani itu menulis. Lalu selama sampai zaman kita, bahkan sampai anak cucu kita, sampai dunia ini berakhir. Bisa ngerti? Ya. Sekarang saya ajak saudara baca lagi Yesaya pasal 9. Ayat-ayat referensi ya. Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya.
Dan namanya disebut orang, langsung saja Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Menurut saudara siapa ini? Yesus? Ya. Betul? Dia disebut Bapa yang kekal. Tapi dia disebut anak. Seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan untuk kita. Nah, dari ayat ini timbul konsep Masiah. Konsep apa? Masiah. Jadi bangsa Yahudi itu menantikan putra yang dilahirkan ini sebagai Masiah, karena dia adalah perwujudan dari Elohim. Itu yang namanya Memra, yaitu firman yang berwujud menjadi manusia. Tetapi ingat, konsep ini tidak melibatkan seorang wanita yang melahirkan. Nanti ya saya terangkan. Yesaya 63. Yesaya 63 16. Yesaya 63 16. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak mengenal kami dan Israel tidak mengakui kami. Ya Yahweh, engkau sendiri Bapa kami. Namamu penebus kami sejak dahulu kala. Perhatikan, Yahweh itu Bapa kami. Seorang putra telah lahir, dia adalah Bapa kekal. Lah Yahweh itu Bapa, berarti putra itu Bapa kekal. Yahweh berarti putra itu sendiri, betul? Ya, bisa ngerti ya? Dia penebus kami sejak. Dia menebus itu bukan 2000 tahun yang lalu ketika Natalan ini kita peringati, ya. Ini khotbah pranatal ini saya. Dia itu penebus kami sejak dahulu kala. Padahal kitab Yesaya ini dituliskan, saudara, 600 tahun sebelum Masehi kira-kira. Itu mereka sudah bilang, engkau Bapa, engkau penebus Yahweh, Masiah, engkau penebus kami sejak dahulu kala. Tapi banyak orang Kristen mikir bahwa Elohim kita Yesus Masiah itu jadi penebus baru ketika dia mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Keliru besar. Ya. Kita baca Yeremia pasal 3 ayat 4. Yeremia pasal 3 ayat 4. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah sahabatku sejak kecil. Apakah ia akan murka untuk selamanya dan menaruh dendam untuk seterusnya? Demikianlah katamu. Namun engkau melakukan kejahatan, kapanpun engkau bisa. Kita baca Yohanan 10 ayat terakhir. Tidak lama mau khotbah saya pagi ini. Yohanan pasal 10 ayat 30 sampai 33. Yohanan pasal 10 ayat 30 sampai 33, lalu lompat ayat ke-6. Semua baca kitab suci ya. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesua. Kata Yesua pada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau hanya seorang manusia menjadikan dirimu Elohim. 36. Masihkah kamu berkata kepada dia, yaitu Yesus Masiah yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Elohim? Karena aku telah berkata, aku Masiah, aku anak Elohim. Ya, sampai di situ. Tutup kitab suci saudara. Saudara, saya tergugah untuk khotbah ini karena saya melihat YouTube, beberapa YouTube yang membahas tentang Tuhan dan manusia. Saya pikir ini perlu sekali karena kita akan menghadapi era di mana, saudara tahu nggak, sekarang itu ada gereja Google. Loh ya, gereja Google.
Church of Google apa gitu. Ada bangunannya memang. Yang disembah bukan Elohim, yang disembah Google. Karena mereka bilang, ya ini kebanyakan orang, mungkin di Amerika ya, saya kurang jelas, tapi yang jelas orang bahasa Inggris itu. Mereka bilang Jesus Christ. Kalau kita berdoa, Jesus Christ itu nggak bisa menjawab. Tapi apapun masalah kita cari di Google, jawaban ketemu. Ya, saya sudah bilang sama saudara bertahun-tahun yang lalu tuh, kita harus hati-hati dengan yang namanya Uncle Google itu, ya paman Google itu. Nah, jadi ini pergeseran dari suatu kebudayaan. Tentu saja itu akan terjadi. Tetapi saudara, bukan itu yang terlalu bahaya. Yang bahaya adalah logika yang dikeluarkan melalui narasi-narasi orang yang skeptis terhadap agama dan terhadap Tuhan. Contohnya begini, perkataannya gini, jika Tuhan ingin disembah, mereka mengapa dia bersembunyi? Nah ya, mengapa dia menyembunyikan dirinya? Mungkin bagi saudara kebanyakan di sini, hal seperti itu tidak menantang. Tapi bagi saya itu tantangan yang hebat untuk saya memberitahu pada generasi-generasi yang akan datang bahwa perkataan-perkataan iblis sampah-sampah seperti itu sangat tidak logis dan itu kebodohan. Tetapi bagaimana saudara bisa tahu kalau itu kebodohan? Contohnya begini, Tuhan itu aneh, menyembunyikan dirinya sejak awal dia menciptakan manusia. Kalau memang dia pencipta, kalau memang gitu ya. Contohnya, dia bagaikan seorang pemilik perusahaan yang menjual produknya, mewakilkannya kepada banyak ya istilahnya seperti ya kepala kantor. Kepala kantor A bilang, kalau kamu mau masuk dalam keluarga besar kami, produk yang kami jual adalah surga. Misalkan gitu. Tapi yang lain lagi nanti, produk yang kami jual perbuatan baik. Yang kepala kantor yang lain bilang, produk yang kami jual adalah kamu harus menyembah kepada pemilik perusahaan ini. Nanti produknya yang lain lagi, kamu harus bertapa. Saudara ngerti maksud saya? Dia itu sedang si narasi yang dibentuk di YouTube ini, enggak ada namanya soalnya, enggak ada gambarnya, orangnya juga enggak tahu, cuma ngomong aja dia. Lalu dikasih gambar tentang Zeus, tentang Thor, Odin, Brahma, Wisnu, Siwa dan sebagainya. Jadi bagi mereka Tuhan itu aneh. Kalau memang dia itu ingin disembah, mengapa caranya kok aneh macam-macam saling bertentangan dengan menciptakan berbagai macam agama? Itu maksudnya. Jadi Tuhan itu sebetulnya nggak ada. Dan lebih celaka dia bilang apa? Sebetulnya Tuhan itu memiliki kekuasaan karena manusia-manusia bodoh yang memberikan kekuasaannya kepada Tuhan dengan cara merendahkan diri dan mau menyembah Dia. Nah, bahkan Yesus Kristus suatu saat akan lenyap ketika umat Kristen tidak lagi peduli dengan Yesus Kristus. Dia bilang gitu. Dia bilang apa? Mana sekarang Zeus? Mana Odin, Thor? Mana yang namanya Jupiter? Itu hanya menjadi olok-olokan aja. Malah jadi namanya planet Jupiter, ya kan? Itu semua nama planet, Saturnus, Uranus, Jupiter, itu semua nama dewa-dewa Yunani dan Romawi. Nah, mana? Ya Brahma, Wisnu, Siwa masih bertahan sampai hari ini. Tapi kita tunggu saja, pasti akan lenyap dengan sendirinya. Semua akan lenyap. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah mempersonalkan dirinya. Langsung dia bilang, Tuhan tidak pernah datang sebagai manusia. Yang diserang itu siapa? Yesua. Yang diserang Yesua. Nah, saudara, itu sebabnya pagi hari ini saya ingin sebagai khotbah pranatal, saya ingin memberitahu saudara sesuatu yang sangat penting. Ya bahkan banyak orang Kristen itu tidak tahu. Dan inilah kelemahan orang Kristen. Orang Kristen selalu berkata seperti ini, perjanjian lama itu nggak berlaku lagi, tapi perjanjian baru. Dengan datangnya Yesus HaMasyiah, maka dimulailah perjanjian baru. Perjanjian lama tidak berlaku.
Kenapa? Karena perjanjian lama itu penuh dengan cacat. Ada yang ngomong gitu. Penuh dengan cacat. Apa itu perjanjian lama itu nggak sempurna? Sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya. Yang buat perjanjian lama itu manusia atau Elohim? Elohim. Bisakah Elohim membuat perjanjian, tapi perjanjiannya itu cacat? Ini logika ya. Dan ini banyak orang Kristen, bahkan teolog-teolog yang hebat, berkata bahwa perjanjian lama itu penuh cacat. Itu soalnya diganti perjanjian baru. Ini omong kosong dari iblis. Saudara pelajari baik-baik. Perjanjian lama itu tidak cacat, tapi diingkari oleh nenek moyang orang Israel. Apa? Diingkari, bukan cacat. Perjanjian lama itu tidak pernah cacat. Kalau perjanjian lama cacat, berarti yang membuat itu bukan Elohim, karena cacat. Bisakah Elohim membuat suatu perjanjian yang cacat kalau dia adalah Elohim yang sempurna? Bisa? Mengerti? Nah, ini harus mengerti baik-baik. Dan kalau dikatakan mengapa Elohim bersembunyi? Memang usia kekristenan sudah 2000 tahun lebih. Ya kita tunggu saja. Umur Hinduisme lebih 2000 tahun malah. Tetap bertahan Brahma, Wisnu, Siwa. Tapi Yesus Kristus 2000 tahun lebih sedikit. Ya mungkin masih bisa agak panjang lagi. Tapi pada akhirnya seperti Thor, Odin, Zeus, Amun-Ra, Dewa Mesir, Baal, Sebub, mau disebutkan semua saudara. Semuanya akan dilupakan orang. Nanti dulu ya. Tidak ada yang sama seperti Elohim kita di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach. Siapa bilang Elohim itu menyembunyikan dirinya kalau dia ingin disembah? Sejak di Taman Eden, Elohim biasa Yahweh berjalan-jalan di taman. Betul? Siapa bilang dia menyembunyikan diri? Di dalam agama Islam dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Jadi surga itu tersembunyi dari dunia manusia. Itu perbedaan kita dengan orang Muslim. Kitab suci kita berkata bahwa Taman Eden ada di bumi ini, bukan di sorga atau Samayim, bukan. Dan Elohim tidak pernah menyembunyikan dirinya. Melalui Yahweh, di dalam Yahweh dia menyatakan dirinya. Sejak zaman Adam dan Hawa. Dan keturunan yang keempat dari Adam yaitu Enos, dia sudah tahu namanya Elohim, yaitu Yahweh. Dan saudara, kalau saudara ada orang ngomong, oh kekristenan masih 2000 tahun lebih, itu orang bodoh yang gak ngerti apa-apa. Kekristenan itu akarnya Ibrani. Tanpa Yahweh Elohim yang berfirman melalui para nabi sejak zaman Adam sampai Maleakhi, kekristenan tidak ada. Jadi kalau mau dikatakan kekristenan usianya berapa? Usianya 7000 tahun, saudara. Itu agama yang paling lama di muka bumi ini. Kita harus mengerti hal-hal seperti ini. Tetapi celakanya teolog-teolog modern selalu memisahkan antara Yeshua dengan Yahweh. Disinilah celakanya. Sepertinya kekristenan masih 2000 tahun. Sehingga dibandingkan Hinduisme 2 kali lipat Hinduisme usianya. Tidak, saudara. Justru Hinduisme itu munculnya karena dari pemahaman orang tentang Yahweh Elohim. Lalu mereka berpencar dan akhirnya menimbulkan pemikiran seperti Hinduisme hari ini. Dan Hinduisme itu saudara sejak awal pertama ada. Tidak ada yang namanya Brahma, Wisnu, Siwa, itu nggak ada. Itu berkembang ribuan tahun kemudian baru ada Brahma, Wisnu, Siwa. Dulu Hinduisme itu hanya cara hidup manusia untuk memperlakukan sesamanya dan alam ini bagaimana. Mereka tidak punya saudara konsep tentang Tuhan atau nama Tuhan. Buddhisme juga begitu. Tetapi berbeda dengan Elohim kita. Sejak awal dikatakan dia menciptakan manusia dan namanya sejak awal adalah Yahweh. Dan Yahweh ini akhirnya menjadi manusia, yaitu Yeshua HaMashiach.
Nah, saudara, saya mau terangkan mengapa orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Masias sampai hari ini, kebanyakan. Jadi ayat-ayat yang kita baca tadi dalam kitab Yesaya, seorang putra telah lahir dan sebagainya, itu menimbulkan konsep tentang Masias. Jadi orang Yahudi itu mereka sangat mengharapkan. Jadi gini loh, Abraham bertemu dengan Yahweh, kan gitu kan? Dan Yahweh itu adalah sosok manusia. Nah, Yahweh ini selalu berfirman. Maka mereka punya konsep tentang memra. Memra itu firman yang mengejawantahkan dirinya sebagai wujud manusia. Dan itu adalah perwujudan dari Elohim yang tidak bisa dilihat. Nah, itu memra. Nah, masih ingat adik saya Samuel itu dulu gerejanya disebut memra. Nah, masih ingat ya? Nah, jadi orang Yahudi itu terus punya konsep tentang memra itu tadi, bahwa Elohim yang tidak kelihatan, yang transenden, itu mewujudkan dirinya melalui firman-Nya, tapi wujudnya itu kayak manusia. Dan Yahweh itu memra itu. Karena Yahweh ini perwujudan dalam bentuk manusia yang bisa dilihat. Bertemu dengan Abraham, makan bersama Abraham, berjanji kepada Abraham kalau Sarah istrinya tahun depan akan mengandung, dan sebagainya dan sebagainya. Dan sebagai malaikat Yahweh dia bergumul dengan Yakub, saudara. Seringkali dia bertemu dengan orang-orang para patriark dan matriark zaman dahulu kala. Nah, lalu tetap ketika konsep Masias itu timbul, karena ayat di dalam kitab Nabi Yesaya itu, seorang putra akan dilahirkan bagi kita, seorang anak akan dilahirkan, namanya adalah Bapa Kekal, Elohim Perkasa, Raja Damai, dan sebagainya. Bagi mereka itulah memra yang sesungguhnya. Kalau dulu Yahweh itu kan kadang-kadang memperlihatkan dirinya, bisa ngerti? Bisa? Kadang-kadang. Ketika seorang anak telah dilahirkan, mereka punya suatu konsep bahwa ada waktunya terjadi suatu kelahiran dari memra itu yang benar-benar wujudnya manusia yang bisa menyertai mereka selama-lamanya. Apalagi diteruskan dengan Nabi Zakaria, Nabi Sefanya, ketika dikatakan Yahweh akan turun di Bukit Sion menjejakkan kakinya, dan gunung Sion itu akan terbelah menjadi dua, lalu ada aliran sungai, dan dia akan menjadi raja selama-lamanya. Nah, konsep Masias itu dibentuk dari sana. Nah, tetapi sekarang kenapa mereka tidak mau menerima Yesus? Nah, masalahnya mereka tidak percaya kalau Masias itu dilahirkan dari seorang wanita. Itu jawabannya. Dilahirkan itu jangan saudara pikir itu selalu melalui proses persalinan. Karena kata dilahirkan dalam bahasa Ibrani itu artinya keluar dari. Bisa ngerti? Jadi Masias ini adalah memra atau firman yang keluar dari mulutnya Elohim, dan dia berwujud manusia. Itulah Masias. Sehingga dalam pemikiran mereka, Masias adalah anak Elohim, arti Masias. Tapi anak Elohim karena keluar sebagai perwujudan dari sang firman atau memra, maka dia esensinya adalah Elohim itu sendiri, tapi yang bisa dilihat. Itu sebabnya mereka terus berseteru dengan Yesus. Kamu kan cuma manusia biasa dilahirkan dari seorang wanita. Tidak peduli dia wanita itu perawan atau tidak. Bagi mereka lahir dari perawan itu nggak terlalu menghebohkan. Sarah itu sudah mati. Mati apa itu? Ya, menopause sudah lama, umurnya 90 tahun, tapi ya bisa melahirkan. Bagi mereka tidak masalah. Dan bagi mereka Adam dan Hawa itu tidak dilahirkan, tapi lahir dari Elohim, artinya diciptakan dari Elohim. Bagi mereka Masias harus lebih hebat dari Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa aja nggak dilahirkan. Saudara, ada Bambang Nursina pernah dalam YouTube berkata gini, Melkisedek ini tidak punya bapak dan ibu. Nah, mengapa kita tidak menyebut Melkisedek sebagai Tuhan? Ini pertanyaan konyol, saudara. Adam dan Hawa itu tidak punya bapak ibu. Masa kita sebut Adam dan Hawa Tuhan? Bisa ngerti? Ya, gitu aja logika saya. Itu semua itu bagi saya itu nggak ada gunanya semua.
Tetapi saudara, bagi saya, tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen, anak-anak muda yang kritis tapi gampang dibohongi. Karena tidak punya pemahaman, tidak punya dasar landasan kebenaran yang benar-benar baik. Bagaimana bisa menghadapi arus pemikiran yang begitu gencar ingin menjauhkan kita ini dari Yahweh di dalam Yesus Masih. Saudara orang tua ya di sini. Mungkin saudara di sini ini aman-aman, tenang-tenang. Karena saudara aku percaya Yesus pokoknya. Tapi bagaimana anak cucumu? Kamu pernah mikir nggak? Anak cucumu masih bisa terus percaya kepada Yesus masih? Nah, jadi saudara, itu sebabnya kenapa orang Israel itu menolak Yesus. Mereka menantang, kalau kamu memang Masias, anak Elohim, sang Memra yang menjadi manusia, tunjukkan tanda dari langit bagi kami. Betul? Saudara pernah dengar itu? Mereka tidak mau kalau dilahirkan ibumu melahirkan kamu belum menikah. Sudahlah, katakan aja aku percaya ibumu perawan kamu dilahirkan. Cerita seperti itu. Enggak. Kami mau, karena mereka tidak percaya bahwa Memra itu dilahirkan dari manusia. Dia harus dilahirkan dari Elohim, keluar dari Elohim. Nah itu sebabnya tadi kita lihat Yesus itu mau dilempari batu gara-gara dia bilang aku anak Elohim. Nah, aku anak Elohim dalam bahasa Indonesia itu berarti sang putra yang lahir tadi loh. Berarti masih akhirnya Hamasiah, sang Masiah. Yang marah mereka mau bunuh. Kamu cuma manusia biasa. Kata kamu manusia biasa itu artinya kamu dilahirkan dari seorang wanita. Kok mau jadi Masiah? Jadi karena konsep orang Yahudi yang namanya Masiah, sang Memra itu bukan manusia biasa yang tidak mungkin melalui proses kelahiran seperti manusia wajar normal. Itu sebabnya sampai hari ini mereka masih menantikan Masiah. Masiah itu harus tiba-tiba ada seperti Melkisedek menemui Abraham, harus ada langsung seperti itu. Harus ada seperti Adam dan Hawa langsung ada. Tidak boleh melalui proses persalinan. Apa? Masiah model apa seperti itu? Nah itu bagaimana Pak? Kalau di Bethlehem Efrata sesungguhnya engkau tidak kecil karena seorang anak telah lahir bagimu. Bukankah ahli Taurat juga membaca itu? Benar. Tetapi itu bukan konsep Masiah. Konsep seorang nabi. Itu bisa saudara temukan dalam kata-kata ahli Taurat atau Farisi. Tidak mungkin seorang nabi itu dilahirkan di Nazaret. Nggak ada namanya di Nazaret. Ya kalau Bethlehem mungkin ada. Dan ini jadi raja Israel. Bagi mereka itu bukan konsep tentang sang Memra. Jadi saudara harus tahu bahwa bangsa Yahudi itu tidak seperti saya dan saudara ketika memaknai kitab suci. Bisa ngerti ya? Karena kita ini sudah percaya kepada Yesua, lalu kita hubungan semua nubuatan dalam kitab suci itu, ini nubuat tentang Yesua, Efrata itu berarti Bethlehem, Yesua. Tapi tidak seperti itu bangsa Yahudi, saudara. Bangsa Yahudi itu punya doktrin yang berbeda-beda juga, pemahaman yang berbeda tentang isi dari kitab para nabi. Apalagi zaman dahulu itu kebanyakan mereka tidak membaca. Kebanyakan buta huruf. Tulisan para nabi itu hanya dibacakan oleh seorang juru baca. Sehingga saudara mereka itu tidak tahu semua isi Taurat itu nggak tahu. Nubuatan-nubuatan mereka tidak banyak tahu. Karena kebanyakan yang dibaca ya itu-itu aja. Nah, dari mana saya bisa ngomong seperti itu? Di dalam Kisah Rasul dikatakan bahwa para rasul berunding. Ya toh, para rasul berunding bagaimana ya? Sejak ada orang Kristen ini, padahal kita kalau ibadah itu juga di bait suci bersama orang-orang Yahudi. Nah dulunya mereka itu kalau ibadah sama saudara. Nah ini, jadi Kristen dan Yahudi itu tidak terpisahkan. Karena Kristen adalah kegenapan dari perjanjian baru. Perjanjian yang diadakan baru oleh Yahweh untuk kaum Yehuda dan kaum Israel.
Jadi zaman dulu gereja mula-mula itu ya orang Yahudi itu sendiri, tapi yang terbuka hatinya menerima Yesus sebagai perwujudan sang membra. Tetapi mereka masih bisa bergaul atau beribadah bersama dengan kaum Yahudi yang belum menganggap Yesus sebagai sang membra, tetapi masih menantikan keturunan Daud yang lain dari suku Yehuda, tapi dia harus ada tanda dari langit kalau dia itu Masias. Jadi mereka selalu ingin kelihatan di angkasa, datang begitu, lalu menginjakkan kakinya di Bukit Sion. Dan konsep tentang Masias bagi orang Yahudi adalah bahwa Masias kalau datang akan menghancurkan musuh-musuh mereka. Dan di zaman Yesus musuhnya orang Israel itu adalah pemerintah Romawi. Sedangkan pemerintah Romawi ini dengan Yesus nggak pernah berseberangan. Bahkan Yesus dianggap membela Romawi. Ketika ada orang tanya, kepada kaisar kami layak, pantas nggak memberi pajak? Yesus bilang, keluarkan gambar dinar, uang dinar. Gambar siapa? Gambar kaisar. Apa jawaban Yesus? Berikan pada kaisar apa yang kaisar punya, berikan pada Elohim apa yang Elohim punya. Jawaban Yesus ini membuat mangkal orang-orang Yahudi. Dan saudara, Yesus ini digadang-gadang, kalau memang dia Masias, harusnya dia membebaskan Israel dari Romawi. Alih-alih dia membebaskan bangsa Israel dari bangsa Romawi, tapi malah dia disalibkan oleh tentara Romawi. Bukan Masias seperti ini. Karena tidak ada konsep Masias itu akan mati, itu nggak ada. Konsep menebus dosa itu nggak ada bagi bangsa Yahudi. Menebus dosa itu melalui binatang kurban. Itu sebabnya kitab Ibrani itu terus, binatang itu tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa kita. Karena darah binatang tidaklah sempurna. Tetapi binatang atau kurban yang sesungguhnya adalah Yesus Masias. Tapi itu ditentang oleh bangsa Yahudi. Mereka tidak mau Masias itu datang sebagai penebus dengan cara mati untuk mereka. Nggak ada itu dalam konsep mereka. Itu sebabnya kalau saudara tanya kepada Rabi Yahudi, ada seorang Rabi di Tondano ini, Rabi Yakov namanya. Saya pernah melihat YouTube-nya. Dia ngomong, kami menantikan Masias. Kalau dia datang, dia akan membebaskan kami dari musuh-musuh kami dan akan mengangkat kami menjadi bangsa yang paling hebat di seluruh muka bumi. Cuma itu tok, saudara. Tidak ada konsep Masias itu datang lalu mati disalib menebus dosa. Enggak ono, saudara. Itu sebabnya konsep tentang penebusan, kurban pengganti di dalam Yesus itu sangat tidak diterima oleh bangsa Yahudi. Itu sebabnya bangsa Yahudi sampai hari ini tidak menerima Yesus Masias. Karena konsepnya tentang Masias itu beda. Jadi kalau saudara membaca di dalam konteks sebagai hamba Yahweh dia menderita, padahal penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu bagi bangsa Yahudi, ya. Bagi bangsa Yahudi itu bukan Yesus Masias. Itu adalah bangsa Israel secara keseluruhan yang disebut sebagai hamba Yahweh. Karena bagi mereka Masias itu bukan hamba Yahweh, tapi putra Yahweh, putra Elohim, sang membran. Jadi itu bangsa Israel menanggung dosa siapa? Menanggung dosanya manusia yang jahat-jahat di seluruh dunia yang tidak mau sama Taurat. Gitu saudara konsepnya. Nah, hanya kita tidak seperti itu karena kita sudah mengerti semuanya. Jadi sekarang saya kembali lagi. Harus jelas Yahweh Elohim kita. Yahweh itu sang membra itu tadi. Firman yang berwujud manusia, tapi di dalam perjanjian yang pertama, perjanjian lama. Bahkan sebelum ada perjanjian lama. Sebetulnya perjanjian yang lama itu perjanjian yang mana, saudara? Saudara pernah baca nggak? Saudara tahu nggak? Perjanjian lama itu yang mana? Ada orang bilang kitab Kejadian sampai Maleakhi itu perjanjian lama, kan gitu toh? Alkitab saudara ya? Apa itu perjanjian lama? Bukan. Perjanjian lama itu 10 perintah Elohim. Saudara baca dalam kitab Keluaran 31 nanti. Jadi yang disebut perjanjian yang pertama atau perjanjian lama itu cuma 10 itu loh. 10 hukum itu loh. Jangan ada padamu ilah asing dan penyembahnya dan membuat patungnya. Dan itu dilanggar
Bahkan dilanggar ketika perjanjian itu diberikan. Saudara bayangkan, Mose ini turun bawa perjanjian, 2 loh batu. Jangan ada padamu ilah asing, jangan membuat patung, jangan menyembah. Mose turun itu lihat bangsa Israel nyembah anak lembu. Bayangkan. Ketika perjanjian ini diberikan, ini perjanjian lama itu perjanjian yang pertama. Orang-orang ini loh sedang menyembah berhala semuanya. Ya dipecah oleh Musa, batunya dihancurkan. Lalu Mose akhirnya apa? Disuruh Yahweh mengukir 2 batu lagi. Dan ditulis kembali oleh Yahweh, disuruh lagi naik ke Gunung Sinai. Tahu ceritanya? Berdasarkan itu, lalu Yahweh berkata, kelak aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel. Karena perjanjianku yang pertama telah mereka ingkari. Perjanjiannya itu bukan cacat. Yang lucu adalah ketika orang-orang Kristen berkata, kita ini tidak hidup di bawah perjanjian lama atau Taurat. Tapi kalau 10 perintah harus kita lakukan. Loh 10 perintah itu perjanjian lama kok. Ini simpang siurnya ada di sini, saudara. Loh, saya ini semua ayatnya ada loh ya, tapi saudara nggak saya ajak baca, selidiki sendiri dalam kitab Keluaran, baca semuanya. Jadi artinya kalau sekarang dalam perjanjian lama itu tidak boleh nyembah ilah asing, masih berlaku nggak? Tidak boleh nyembah patung, berlaku nggak? Hormatilah ibu bapamu, berlaku nggak? Nah berarti perjanjian lama berlaku nggak? Tapi orang Israel mengingkarinya. Saudara mau mengingkari atau enggak? Lah gitu. Itu sebabnya Rasul Saul berkata, bukan orang yang memiliki Taurat yang selamat, tapi yang melakukan Taurat akan hidup oleh karenanya. Loh Pak, lalu bagaimana Pak? Dengan hukum tentang makanan dan sebagainya. Itu bukan perjanjian. Perjanjian yang pertama atau perjanjian lama tidak ada kena-mengena dengan makanan. Loh, lalu kenapa Bapak ngajarkan? Apa yang saya ajarkan hanya perjanjian saja. Sekarang saya tanya, kita hidup dalam perjanjian baru. Betul? Perjanjian baru berarti percaya Yesus anugerah terbesar, penebus kita. Lalu apakah di mimbar saya tidak boleh ngajar tentang kesehatan? Saya tidak boleh nasihati saudara tentang keuangan. Saya tidak boleh nasihati saudara tentang hati-hati kalau invest ini, invest itu. Kalau milih mau beli motor bekas atau baru, nah harus mempertimbangkan A sampai Z. Boleh nggak saya? Semua yang saya ajarkan itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian baru. Tapi semua yang saya ajarkan itu berguna untuk saudara. Bisa ngerti? Taurat itu berisi pengajaran, perintah, berisi hal-hal yang berguna untuk manusia. Perjanjian lama itu hanya 10 hukum itu. Lakukan itu sungguh-sungguh. Dan itu tidak pernah dihapuskan. Jangan lupa saudara. Dia membuat perjanjian baru itu tidak menghapuskan perjanjian yang pertama, tetapi melengkapinya. Perjanjian yang pertama dilanggar sehingga mereka berdosa. Perjanjian baru, aku melupakan kesalahan mereka. Kalau kesalahan dilupakan, tetap ada kesalahan tuh. Setiap orang kesalahanmu tak lupakan. Lah orang salah berarti ngelanggar. Yang dilanggar yang mana? Ya perjanjian yang pertama. Bisa ngerti logikanya? Selama langit dan bumi ini ada, yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Itu sebabnya kitab suci kita ini perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi repotnya ini perjanjian lama sudah tidak berlaku. Ini omongannya kadrun-kadrun Kristen, apologet Kristen yang tidak belajar baik-baik dari Roh Kudus. Perjanjian yang pertama atau perjanjian lama ini 10 perintah itu, nggak ada lagi yang lain. Sebelum 10 perintah, maka ada perjanjian dengan Abraham. Dan perjanjian Abraham itulah yang disebut perjanjian baru. Itu sebabnya di dalam kitab Roma, Rasul Saul, dan di dalam Galati, Rasul Saul berkata bahwa orang Kristen yang hidup dalam perjanjian baru karena mereka hidup menurut iman Abraham. Dan iman Abraham inilah Injil.
Karena dia percaya, maka dia dibenarkan. Waktu itu belum ada hukum Taurat, belum ada. Artinya sebetulnya perjanjian baru itu ada di depan. Lah perjanjian lamanya ada di belakang. Kalau dibalik begitu, maka kita hidup menurut perjanjian lama. Loh, 10 hukum harus dilakukan enggak? Ya harus. Jangan mencuri, jangan memburu, jangan berzina, jangan ingin memiliki milik sesamamu. Berlaku enggak? Ya itu perjanjian lama. Jangan sok mintar, saudara. Perjanjian lama. Apa itu? Makan babi enggak apa-apa. Itu kan perjanjian lama. Tidak ada hubungannya makan babi atau tidak makan babi dengan perjanjian. Itu hanya pengajaran untuk mendidik manusia agar tahu apa yang baik untuk dikonsumsi. Perhatikan itu baik-baik. Kamu makan babi, tidak masuk neraka. Kamu tidak makan babi, juga tidak masuk Samayi. Kamu ada di Samayi atau neraka, tergantung kamu terhubung dengan kasih Yesus atau tidak. Tidak ada hubungannya dengan makanan. Saudara nggak usah takut-takut. Saya kan pernah ngomong, kalau mau makan babi, makan aja. Apakah dalam hidup ini kita harus mentaati segala sesuatu itu dengan membuta? Wah, karena ini Yahweh yang ngomong, ya kita harus ikuti. Ya seharusnya. Tapi kan ada orang tidak seperti itu. Ada orang ngomong gini, Yahweh ngomong pada bangsa Israel di padang gurun. Kan beda dengan kita tidak di padang gurun. Babi yang dimaksud di dalam kitab Keluaran Imamat itu babinya kan tidak kayak babi zaman sekarang. Babi zaman sekarang itu ada yang dimakan red berry di daerah Prancis kalau nggak salah. Babinya itu digembalakan, tiap hari makan buah-buah red berry. Dagingnya kalau dimakan mentah ya, rasanya kayak buah red berry. Lemaknya enak sekali. Loh, ini kan beda dengan babi yang ada di zaman. Beda memang. Siapa yang bilang sama? Lalu saudara karena beda mau makan, ini makan, nggak masalah. Saya sendiri nggak akan makan. Karena apa? Bagi saya, aturan yang diberikan oleh Yahweh melalui Mose. Ada yang bilang gini, itu aturan Mose. Mose tidak punya aturan seperti itu. Semua yang dikatakan Yahweh kepada Mose itu yang Mose katakan. Itu semua berguna untuk manusia. Saudara, kenapa sih kita tidak boleh makan babi? Bukan hanya babi, tetapi sesuatu yang lemak jenuhnya terlalu tinggi, itu semua nggak boleh. Bahkan lemaknya sapi, lemaknya apapun, nggak boleh dimakan. Ya nggak boleh. Tetapi babi itu sulit memisahkan dagingnya dari lemaknya. Ini yang saudara harus tahu. Di dalam ilmu pengetahuan biologi, saudara, yang modern, kalau saudara mempelajari, maka saudara akan tahu bahwa yang namanya babi itu, lemak jenuhnya itu tercampur luar biasa dengan dagingnya. Sehingga kalau saudara makan dagingnya tok, tanpa tawaknya itu lemaknya sudah sangat berbahaya untuk saudara. Beda dengan daging sapi, daging unggas, beda. Malah lemaknya bebek, ya. Nah ini, itu bebek. Baru tadi malam itu saya dengar di YouTube. Lemak bebek ini diselidiki ternyata lemaknya itu bagus. Lemak poliunsaturated ya, lemak majemuk yang tidak jenuh ya. Itu kayak yang ada di minyak zaitun, olive oil. Dia tuh baik. Jangan saya ngomong gini tuh kamu nyari bebek terus. Nggak lihat bebek Peking itu ya pada broiler ya, ojo salah ya. Ini bebek yang dipelihara secara organik maksudnya. Itu sebabnya dalam aturan Yahweh melalui Mose tentang makanan, lemaknya unggas itu nggak dilarang untuk dimakan. Nggak ada, jangan makan ayam atau itik bersama lemaknya, itu nggak ada. Ya sudah, kebanyakan mereka tuh lemaknya nggak terlalu banyak, kecuali ayam broiler dan ayam red horn gitu ya, yang apa ini, ayam BT gitu ya, karena sudah dimakan itu sebelum dijual itu lemaknya luar biasa banyak, karena umurnya sudah 3 tahun, 4 tahun. Dan itu lemak jenuhnya sangat berbahaya itu. Nah, kayak gitu-gitu saudara. Jadi pengetahuan bertambah, orang tahu mana yang terbaik.
Nggak usah ngomong babi, saudara. Kalau saya bilang, saudara jangan minum boba ya. Saudara mau bilang, apa ini udah ada dalam firman? Oh gitu. Nggak ada dalam firman. Tapi kalau saudara bilang saya melarang saudara makan boba, alasannya saudara nggak mau taat karena nggak ada dalam firman. Saya balik dengan logika sama saudara. Apa di dalam firman ada minumlah boba? Lalu kenapa? Jawabnya kok nggak ada dalam firman. Loh, apa perlu ditulis dalam firman baru saudara taat? Nyatanya dalam firman tertulis saudara juga tidak taat. Coba logikanya itu yang benar. Kesedihan saya, saudara, sebagai seorang penyambung firman Elohim, itu bahwa orang Kristen itu bodoh-bodoh, maaf ya. Nggak tahu, saudara. Otaknya itu dikasih makan apa? Kok bodohnya begitu? Saudara tahu, orang stroke itu kan apa? Orang stroke kan apa? Karena aliran darah tidak tersum. Nah, yang nyumbat apa? Lemaknya dari mana? Dari makanan. Makanan apa? Pertama, makanan yang lemaknya tinggi. Lemak jenuh khususnya, omega 6. Jadi lemak jenuh omega 6 itu semua minyak goreng. Mau minyak kedelai, minyak sawit, apalagi minyak kelapa, itu omega 6-nya luar biasa. Kalau omega 6 yang kecil itu minyak zaitun, ya. Itu kecil, minyak biji anggur, minyak beras, ya, dan sebagainya. Nah ini saudara, mungkin saudara berpikir kalau makan minyak banyak nanti gampang stroke. Enggak, tidak harus seperti itu. Karena apa? Jarang loh orang itu makan lemak itu dimakan gitu aja. Saudara mau tak sendoi minyak sak gelas? Mau? Saudara mau minyak sapi tak encerkan, tak panasi lalu encer tak sendoi sak gelas? Nggak mau loh? Nggak loh. Tapi kalau saudara minum boba ya? Kalau minum boba ya? Sak gelas kurang. Ibu. Saudara tahu, justru yang menyebabkan stroke itu gula, bukan lemak. Tak kasih tahu. Manis-manis itu ya. Contoh itu bagaimana Pak? Nah ini saya terangkan sedikit. Setiap gula yang kita makan itu diubah menjadi glukosa oleh tubuh kita. Dan glukosa ini saudara, ketika tinggi sekali oleh insulin dibawa ke lever. Oleh lever diubah menjadi fat atau lemak. Itu sebabnya sekarang itu banyak penyakit fatty liver atau liver atau hatinya itu berlemak. Karena apa? Karena orang zaman sekarang senang manis-manis. Lemak ini oleh liver akan ditransfer menuju ke seluruh sel tubuh kita, khususnya ke daerah-daerah di sekitar usus yaitu perut. Nah, itu simpanan. Itu sebabnya orang kalau lemaknya banyak itu pertama di perutnya. Itu selalu begitu. Nah, itu jadi gula menjadi lemak itu namanya glikogen, bukan glukosa. Jadi glukosa yang berlebihan akan disimpan dalam lemak jadi glikogen. Lah glikogen ini nanti dirubah lagi menjadi lemak. Karena lever itu nggak bisa kebanyakan lemak, saudara. Enak dia. Diubah lagi oleh dia menjadi lemak lagi. Lalu yang membawa lemak dari hati ke perut kita, ke janggut kita, ke paha kita, itu yang bawa itu adalah kolesterol yang namanya lipoprotein, LDL, low density lipoprotein. Karena lemak itu kalau diangkut dalam darah tidak mungkin bisa bersatu. Karena darah kita hampir 80% adalah air. Minyak dan air tidak bisa bercampur. Supaya bisa bercampur diangkut oleh darah yang kebanyakan air, maka minyak ini akan diiringi oleh gojek namanya kolesterol LDL. Lah, mereka seiring sejalan dilapisi oleh LDL.
Dalam perjalanannya, yang namanya LDL itu saudara, itu adalah lemak jenuh yang luar biasa yang sangat lengket, disebut platelet. Hanya dia tapi yang bisa membawa lemak itu ke perut kita, ke jaringan-jaringan lemak yang tersedia di seluruh tubuh kita, termasuk di otak. Dalam perjalanannya itu saudara, dia bisa nempel. Dalam perjalanannya itu dia bisa nempel, karena dia tuh lengketnya bukan main. Jadi meskipun dia itu dalam bentuk lipoprotein, gabungan protein dan lemak yang bisa mengikat lemak agar bersatu dengan air, tapi seringkali satunya itu tidak bisa bagus kalau jumlahnya sudah terlalu banyak. Gampangnya gini, air dan minyak saudara campur, sulit kan? Maka saudara membutuhkan lipoprotein dalam hal ini, yaitu namanya, kalau dalam orang buat kue itu namanya ini loh, zat pengemulsi, ya, mereknya macam-macam ya. Nah, dikasih zat pengemulsi diaduk itu bisa. Tetapi kalau lemaknya ditambah lagi, zat pengemulsinya sedang tidak bertambah, maka lama-lama tidak bisa bersatu lagi. Akan kelihatan lemaknya. Nah, ketika lemaknya itu ada di dalam pembuluh darah kita, keluar dari lindungan si kolesterol LDL itu, maka dia nempel di pembuluh darah kita. Karena dia tidak bisa bersatu dengan darah lagi. Dan situlah celakanya, saudara. Karena dia menempel, maka LDL akan diperintahkan sebanyak mungkin untuk ngerangkul dia. Tujuannya untuk ngambil, tapi tidak bisa, cekek. Karena diambil tidak bisa, ya tak kemuliaan kon. Jadi ditudungi supaya tidak mengganggu darah yang adalah 80% air itu tadi. Nah, saudara, mulailah terjadi benjolan-benjolan di dalam pembuluh darah kita. Dan akhirnya pembuluh darah arteri kita, vena kita, itu bisa tersumbat. Kalau pembuluh darah vena yang tersumbat, itu namanya apa ini? Varises. Ya, kalau pembuluh darah balik atau vena itu varises kalau buntu. Tapi kalau arteri bukan varises. Kalau arteri buntu maka terjadi stroke langsung. Nah, ini yang menyebabkan orang itu stroke, termasuk ibu saya, ibu setia. Jadi saya ya, anak-anak muda ya, perhatikan ya. Oh, saya enggak sering kok, kalau cuma kemantau saja saya minum. Saya katakan jangan. Saya nih seumur hidup enggak pernah minum yang namanya boba, apa cadem, gak tahu, gak pernah mau, tidak kepingin. Karena itu bukan minuman, itu racun. Salah saya ngomong gini, Pak, dalam perjanjian baru Pak semua boleh gitu. Sama perjanjian yang lama ya gitu. Ketika Moses itu mengajarkan Israel tentang makan, minum, itu sama dengan saya sekarang ngajar saudara tentang makan, minum itu loh. Bisa ngerti? Ya tergantung saudara. Saudara nganggap itu bagian dari perintah Elohim yang disalurkan melalui saya atau tidak. Itu terserah saudara. Terserah orang Kristen, terserah bangsa Yahudi mau menganggap imamat 17 itu, imamat 11, 17 tentang makan minum itu perintah dari Elohim atau sekedar omongannya Moses, terserah mereka. Kalau saya, lah bagaimana mungkin saya bilang itu hanya Moses yang ngarang? Itu kan firman. Bisa ngerti saudara? Nah justru disitulah keberadaan Elohim kita dengan segala eksistensinya, keberadaannya yang dari awal Yeshua HaMashiach tidak berubah atau tetap selamanya, kemarin sampai hari ini dan selama-lamanya, itu terbentuk saudara. Saya yakin kalau Yeshua itu ada bersama kita hari ini, tidak mungkin yang izinkan saudara minum boba. Saya yakin dia tidak akan mengizinkan saudara makan ragi, tidak mungkin. Kalau ikan, saya percaya makan ikan aja anakku. Saya nggak percaya itu, nggak percaya saya. Yesus bilang makanlah pizza,
makanlah KFC, nggak percaya saya. Loh tapi Pak, masa kita nggak boleh Pak makan seperti itu? Loh, bukan soal boleh nggak boleh, berguna atau tidak. Lah saudara kalau sedikit-sedikit ini nggak boleh, itu boleh, bukan itu. Itu bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dipenuhi lalu dengan perintah-perintah. Perjanjian lama itu 10 hukum loh. Nah ini 10 hukum tok ini saudara. Saudara bisa hidup hanya dengan 10 hukum. Di dalam 10 hukum ada aturan tentang nggak boleh geser batas tanah. Ada nggak? Nggak ada. Itu sebabnya harus ditambahkan dengan perintah-perintah selanjutnya. Seperti kita juga dalam perjanjian baru nggak bisa hanya hidup pokoknya dari kasih Yesus Masiah. Ada aturan hidup berdasarkan juga adat istiadat kebudayaan yang kita hidupi saat ini. Dan itu akan diatur. Kenapa? Nah, di dalam YouTube itu narasinya menjengkelkan sekali. Itu memang membuat saya marah, saudara. Jadi kelihatan loh saya khotbahnya hari ini kan gak marah. Katanya Elohim itu kenapa? Senang memberatkan manusia dengan aturan-aturan. Dia kan tidak punya kekurangan apa-apa. Memang Elohim butuh disembah. Elohim butuh ditaati. Loh, keliru besar ya. Hukum yang terutama itu. Kasihlah ya Elohim. Kedua kasihlah. Ketiga, seperti engkau mengasihi Yahweh, mengasihi diri sendiri, seperti mengasihi diri sendiri, kasihlah sesama manusia. Betul? Jadi hukum yang diberikan oleh Yahweh itu, kenapa kita harus mengasihi Yahweh? Karena hanya dengan mengasihi Yahweh kita bisa mengasihi diri kita dan sesama kita dengan benar. Lah kalau Elohim itu tidak kayak hukum-hukum, saudara. Orang itu saya kepingin ketemu dengan orang itu. Saya mau tanya, kamu ingin kalau kamu misalkan rumahmu dirampok, lalu kamu lapor polisi nggak? Lapor. Buat apa lapor polisi? Iyalah. Barangku diambil. Siapa yang bilang kalau barang diambil itu salah? Loh, siapa bilang? Itu kan barangku, kenapa diambil? Iya betul. Kalau dia bilang aku berhak ngambil barangmu, ya bagaimana? Ya nggak bisa sih. Aturan dari mana yang bilang nggak bisa? Saudara ngerti maksud saya? Itu saya bilang bodohnya luar biasa. Semua aturan dalam firman Elohim itu diatur bukan untuk Elohim, untuk manusia. Bayangkan kalau Yahweh nak ngatur ABC sampai Z. Apa jadinya dengan peradaban manusia? Hancur semuanya. Narasi-narasi yang ada di YouTube itu sangat menyesatkan, menakutkan, dan sangat membingungkan bagi orang-orang yang tidak punya dasar kuat tentang kehidupan, tentang firman, tentang eksistensi Elohim dan sebagainya. Elohim itu mengatur semuanya, itu demi manusia, bukan demi dia. Dia nggak butuh apa-apa, saudara. Amin. Itu sebabnya kenapa saudara harus sering terpaksa. Saya harus mengikuti ini, saya harus ini, harus itu. Wah, jadi orang Kristen itu berat ya, aturannya banyak. Lu itu untuk dirimu sendiri. Apalagi masalah keuangan, 1/10, 1/7, memangnya perlu itu? Gak bisa lah. Ada orang bilang sama saya gini, kalau saya gak perpuluhan apa 1/7, saya mungkin sudah beli mobil. Nah lalu saya jawab, gara-gara saya perpuluhan 1/7, mobil saya 10. Nah tak jawabmu tuh, jawab. Ya Pak, milih per bulan atau milih gak per bulan? Loh, saya tanya. Kan itu untuk kita, bukan untuk dia. Coba saja, kalau memang kamu bisa diberkati dengan tidak memberi 1/10, 1/7. Saya ingin tahu. Saya tidak pernah memaksa orang memberi perpuluhan apalagi 1/7. Saya hanya mengajarkan. Kalau
itu berguna untuk bangsa Israel. Dan Israel adalah bangsa yang paling kaya di dunia hari ini. Maka semua aturan untuk bangsa Israel kalau kita lakukan, kita juga akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Jangan bodoh dalam berpikir. Saudara. Oh, buktinya orang itu loh. Tidak kasih formula, tidak kasih sepertujuh, semakin hari semakin kaya. Saya kepingin lihat. Jangan dilihat sekarang, lihat akhir hidupnya nanti. Bahkan orang dengan segala kekayaannya, tapi dia tidak menghormati Yahweh, seluruh miliknya akan dihancurkan. Manusia kan hanya melihat hari ini. Dia kan tidak bisa melihat hari esok. Saya jadi orang Kristen sudah berapa tahun? 60 tahun lebih, saudara. Istilahnya 60 tahun. Ya sudahlah, 60. Mulai umur 5 saya Kristen, 57 tahun saya jadi orang Kristen. Gak pernah saya lihat orang yang setia perpuluhan itu semakin hari semakin miskin, itu gak pernah ada. Gak ada. Yang ada mereka semakin diberkati, semakin diberkati. Amin? Nggak amin? Deh, amin gak? Nah, kamu nggak amin, nggak apa-apa, gua rugi apa-apa. Saudara teruskan saja dalam logikamu sendiri. Elohim kita, siapa bilang kekristenan umurnya 2000 tahun? Siapa bilang Elohim kita bersembunyi? Kalau Elohim ini tak disembah, kenapa dia tidak menyatakan dirinya? Sudah dia menyatakan dirinya melalui seorang manusia, Adam, melalui seorang manusia lagi, Abraham, melalui suatu bangsa yang disebut bangsa Israel dengan pimpinan Moses. Yahweh berkata, tidak ada ilah seperti aku yang menyatakan diriku di depan jutaan manusia. Brahma, Vishnu, Siwa bisa hilang. Odin, Thor semua bisa hilang. Amun-Ra bisa hilang. Bisa hilang. Kenapa? Karena semua yang disebutkan itu hanya mitos kosong. Tidak pernah mereka menyatakan diri bahkan kepada suatu bangsa. Betul nggak? Itu taruhannya ada di sana. Elohim kita di dalam Yahweh Yeshua Mashiach, yang kelahirannya selalu kita peringati. Itu sebabnya mengapa saya mau memperingati kelahirannya. Sang Memra, firman yang berwujud manusia. Ini adalah sesuatu yang konsisten luar biasa. Sejak Elohim menyatakan dirinya kepada Adam, Abram, Mose, dan seterusnya. Ini konsistensi yang berkelangsungan, berkelanjutan. Jadi kalau saudara tanya kekristenanmu umurnya berapa? Loh, kitab sucimu loh, yang kamu pegang. Kitab suci orang Kristen tak? Iya betul. Nah, kitab Kejadian itu sudah berapa ribu tahun? Katakan saja sudah 7.000 tahun misalkan. Ya itu usia kekristenan kita. Siapa bilang kekristenan kita baru 0 Masehi? Itu kan karangannya orang Romawi. Orang Romawi selalu, saudara, dan gereja Katolik itu dipengaruhi orang Romawi. Nah, kekristenan seolah-olah dimulai dari kekaisaran Konstantin ketika Konstantin dianggap memeluk agama Kristen. Dan mereka berkata sejak Yeshua Hamasiah, Kristus itu mati bangkit, lah disitulah kekristenan. Tidak. Kenapa? Karena Romawi paling benci dengan bangsa Yahudi. Itu bangsa jajahan kok. Saya kan pernah terangkan itu. Masa agamanya bangsa jajahan sekarang dipeluk oleh yang jajah? Bayangkan kalau VOC dengan Belanda, Portugis, Spanyol yang dulu masuk ke Indonesia menjajah 350 tahun katanya. Lalu mereka semua, saudara, jadi Hindu. Lalu ikut kejawen, ikut agama Nusantara, agama Kapitayan dan sebagainya dan sebagainya. Ditaruh di mana wajah mereka? Bisa ngerti? Karena penjajah itu selalu menganggap dirinya itu punya keunggulan. Nggak mau dia saudara ngikuti. Itu sebabnya kekristenan juga seperti itu. Karena kekristenan ini saudara, dalam arti orang percaya Yesus itu kan sejak
mereka ada di bawah kekaisaran Romawi, maka kekaisaran Romawi itu berusaha memisahkan gereja dengan Yahudi. Karena mereka tidak mau Yesua ini dipandang tidak sama dengan Yahweh. Sehingga dalam Gnostikisme disebutkan bahwa Yahweh ini Elohim yang jahat, yang taunya nuntut-nuntut orang yang bersalah. Padahal dia Yahweh ini berkata, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Yehuda. Aku akan melupakan kesalahan mereka. Siapa yang bilang Yahweh itu Elohim yang jahat? Dan ketika dia melakukan itu, pengampunan itu, maka dia menjadikan dirinya sendiri sebagai kurban penebusan di dalam Yesus Al-Masih. Tidak ada Elohim seperti itu. Dan itu tidak ada dalam konsep manusia manapun. Tidak ada dalam konsep agama manapun. Konsep penebusan di dalam Yesus Al-Masih. Dan tidak ada Elohim di seluruh muka bumi alam semesta ini seperti Elohim kita. Yang sejak awal penciptaan sampai bahkan selama-lamanya dia tetap ada. Dia berjanji, aku akan datang kembali. Tidak ada dewa manapun yang berkata, aku akan datang kembali. Kenapa Thor dilupakan? Kenapa Amun-Ra dilupakan? Kenapa Horus, Isis, Osiris dilupakan? Memang saudara tahu silsilahnya? Memang ada mereka. Ini kebodohan di YouTube itu, saudara, sampah-sampah. Mereka menyamakan Yesus Al-Masih dengan mitos-mitos kosong itu. Itu sebabnya dalam kitab suci kita, silsilah Yesus itu jelas sampai Adam, sampai Elohim. Saya menantang agama manapun, tunjukkan silsilah dari Tuhanmu atau bahkan nabimu, tunjukkan kalau ada. Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Thor, Odin kok hilang? Oh, orang-orang cuma Skandinavia, Norwegia, Finlandia yang percaya mereka. Begitu kekristenan masuk, yang mereka meninggalkan Odin, Thor diganti Yesus Al-Masih. Betul nggak? Tidak ada orang Yahudi. Odin itu bapaknya Thor, saudara. Dewa Palu itu Godam. Ini Odin dewa petir. Itu dalam agama Yunani, kepercayaan Yunani itu Zeus pakai petir. Ada orang Zeus, tolong aku, Hercules turun gitu, ada. Ya enggak ada, itu omong kosong semua. Tapi ketika saya berseru, Yesus tolong saya, dia datang, dia tolong. Karena dia hidup, dia ada selamanya, dulu, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Tidak ada penebus seperti yang kita miliki. Itu sebabnya orang tua terhadap anak-anaknya, jangan mereka diberi handphone, beri kitab suci, suruh membaca tiap hari. Saya bisa seperti ini karena saya membaca kitab suci sejak umur 6 tahun. Saya bisa membaca yang lain-lain, tetapi yang saya baca terlebih dahulu adalah kitab suci. Bagaimana dengan generasi ini kalau mereka tidak membaca kitab suci? Baca terus berulang-ulang. Nanti Roh Kudus itu akan memeteraikan kebenaran itu di dalam otak kita. Sehingga kita tidak akan terhanyutkan oleh segala macam angin pengajar. Saudara, dunia yang kita hadapi, peradaban yang kita hidupi hari-hari ini, itu sangat menakutkan. Saudara mungkin tidak, tetapi kalau saya melihat YouTube itu ngeri hati saya. Saudara tahunya kan cuma ada gelan yang seneng TikTok yang gak ada gunanya itu, saudara. Tetapi kalau saya lihat itu roh apa yang ada di balik semua ucapan serigala. Dan orang Kristen tidak waspada. Bayangkan sekarang ada gereja yang ngundang rabi-rabi Yahudi untuk khotbah, lalu mereka pendetanya minta ditumpangi tangan. Loh, ini sungguh, saudara. Gerejanya ada di Jakarta. Yang diundang siapa? Ya ini Rabi Yakob yang ada di Tondano. Ya, ada yang tahu ya? Ya.
Dia bilang apa? Pendetanya bilang apa? Di dalam kitab suci, orang Yahudi itu dipilih Tuhan untuk memberkati manusia. Tidak ada salahnya kita minta diberkati. Ya apa sih? Mereka ini loh nggak mau terima Yesus Masiah. Tidak semua bangsa Yahudi itu diselamatkan. Itu firman katakan. Tidak semua. Artinya jangan sembarangan minta didoakan seperti itu. Bahkan Israel diselamatkan itu pun tidak pantas kita didoakan oleh mereka. Mereka yang harusnya kita doakan. Oh mereka tidak percaya Yesus kok, kita yang percaya kok. Nah, mereka lo menantikan Masiah terus akan datang. Yang datang nanti Yesus, saudara. Nah, mereka nanti malu sendiri loh, yang datang kok Yesus ya. Dan sebelum Yesus datang mereka akan berseru, Hosana diberkatilah Yesus Masiah yang datang dalam nama anak Daud, kan gitu lah. Dalam nama Yahweh Elohim loh. Itu nanti Yesus datang. Nah, selama mereka masih menantikan Masiah yang bukan Yesus, ya toko-toko itu Yesus Masiah. Kita harus doakan bangsa Israel, bukan Israel yang doakan kita, betul? Iya. Kita dipanggil untuk memberkati. Lah, gitu, saudara. Ada yang mau tanya? Loh, setiap saya khotbah itu boleh loh langsung tanya. Ayo, tidak ada yang mau tanya? Ngerti kabeh? Sudah jelas semua. Jadi umur kekristenan berapa? Berapa? Apa agama yang paling lama di dunia? Apa? Agama. Kalau Kristen disebut agama, agama yang paling tua di dunia. Ya Kristen. Elohimnya kan tidak berubah. Yahweh ya kan? Yang ada. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Alfa dan Omega. Tidak ada yang seperti dia. Enaknya bilang, Yesus Kristus suatu hari akan dilupakan. Yesus Kristus itu tetap ada karena orang Kristen masih menyembah dia. Omong kosong apa ini? Coba apa nggak nyembah? Ayo, jangan nyembah Yesus Masiah. Kepingin tahu hidupmu seperti apa? Ini tidak jadi gelandangan kiri kamu. Tinggalkan Yesus kalau berani. Mau jadi apa kan? Yesus tidak mendapatkan kekuatan dari doa-doa kita. Tapi kita lah yang mendapat kekuatan dari dia. Itu sebabnya dikatakan dia imam besar yang turut merasakan setiap kelemahan kita. Kita bisa ada sampai hari ini karena dia yang menopang kita. Dewa-dewa yang lain memang mendapat kekuasaannya karena dari intersubjektif manusia. Dari peradaban manusia, cara berpikir manusia untuk menaklukkan suatu bangsa, diciptakan ikon-ikon tertentu, idol-idol tertentu, dewa-dewa tertentu, supaya orang bisa takut dan orang juga bisa mendapatkan damai dan supaya ada yang bisa disalahkan. Saudara, salah satu orang itu menciptakan figur Tuhan itu supaya dia bisa disalahkan, ya tidak bisa dihukum. Bisa nggak maksudnya? Wah, terjadi bencana seperti ini banyak mati. Kehendak Tuhan. Takdir. Wah, pasti di balik ini ada hikmahnya. Ya itu agama seperti itu. Kalau sudah Tuhan yang disalahkan, siapa yang mau bela? Terus siapa yang mau protes? Betul nggak? Itu agama itu seperti itu. Tidak ada lebih dalam kitab suci kita mulai Kejadian sampai Wahyu itu hal yang seperti itu nggak ada. Semua selalu dikatakan semua masalah yang terjadi, semua hal yang buruk terjadi. Ada dua, kesalahan manusia itu sendiri dan kesalahan memaknai kehendak Elohim. Perhatikan, penderitaan yang kita alami bukan karena Elohim senang kita menderita. Sejak awal dalam kitab Kejadian sudah dikatakan jangan mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu ambil itu kamu mati. Loh, sudah dikasih tahu kok. Tapi tetap ngambil. Disitulah dimulai penderitaan manusia, yaitu ketika dia melawan kehendak Elohim. Elohim tidak ikut bertanggung jawab dengan kesalahan manusia.
Kesalahan itu adalah kesalahan manusia sendiri. Tetapi Elohim justru maha kasih, pemurah, pengasih, dan penyayang. Maka dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itulah Elohim yang hidup. Elohim yang ketika memberikan peraturannya, tapi peraturan itu tidak mampu dilakukan oleh umatnya, maka dia menghandle semuanya. Dia berkata, aku melakukannya semua demi kamu. Kamu gagal, ku beri contoh, aku berhasil. Dan keberhasilanku ini menjadi password untuk kamu bisa masuk ke negeri perjanjian. Itulah Elohim kita. Tidak ada yang seperti itu. Perhatikan. Tidak ada. Saudara, begitu banyak yang ingin saya katakan. Tapi tentu saja waktu sangat terbatas. Tapi biar Roh Kudus bisa menerangi setiap kehidupan kita. Kita harus tahu dunia seperti apa yang kita hadapi saat ini. Saudara hanya sibuk mencari uang. Tetapi saudara tidak tahu, toh sebanyak apapun uangmu, untuk apa? Untuk apa saya tanya? Kamu tidak akan membawa itu ke liang kubur, betul nggak? Untuk apa? Sibuk itu bukan dengan hal yang seperti itu. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bawah. Gilirannya saya ngomong tentang hal yang di atas, saudara tidur. Gilirannya saudara kerja, saudara melek. Itu bagaimana? Itu saya keras kepada jemaat, hati-hati ya. Jangan terus-terusan seperti itu. Hanya 1-2 jam kita bersama-sama. Saudara tidak bisa ngantuk ya. Saya 3 hari ini, saudara, tubuh saya lemah luar biasa. Iya. 1 malam buang air sampai 7 kali. Ini kalau saya bisa berdiri di hadapan saudara sekarang itu kemurahan ya. Lemes saya, bangun tidur aja sulit. Tapi saya tetap doa pagi. Meskipun hujan, saya tetap doa pagi. Lemah itu. Saya berdiri aja seperti orang mabuk. Tetap saya ngambil air itu jemaat. Tetap saya ngangkut air. Ketika saudara memiliki kemauan, dedikasi, loyalitas, saudara memiliki sesuatu prinsip hidup yang saudara pegang, saudara yakini sebagai sesuatu yang benar. Pegang itu sampai kapanpun. Jangan pernah goyah. Dibutuhkan kesetiaan dan menang sampai akhir. Jangan suka berkompromi dengan kelemahan diri sendiri. Sedikit-sedikit tak ibadah. Sedikit-sedikit tak doa pagi. Sedikit-sedikit tak doa malam. Kecuali saudara pergi. Hidup kita ini ditopang oleh Dia. Kita berhutang. Dan kita tidak pernah bisa membayar lunas hutang itu. Tetapi puji syukur, Elohim di dalam Yahweh Yeshua HaMashiach telah membayar semua hutang kita. Dan tetelestai sudah genap. Lunas dibayar di bukit Golgota. Yahweh memberkati saudara-saudara. Haleluya. Pelayan zaman kudus silakan maju. Oke. Yesus, aku cinta Engkau,
Yesua, aku cinta Engkau. 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 Kami siapkan hati menikmati tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Berkati saudara kami yang melayani kami. Meteraikan setiap perkataan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Segala puji hanya bagi Elohim kami, Bisham Yahweh, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. C. Bila ku renungkan kasih Bapa, betapa besar dalam hidupku, ku terharu membayarkan pengorbananmu, semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih-Mu, Kau perhatikan kehidupanku. Yesua selalu mencukupi kebutuhanku dan memberikan damai dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih Yesua, betapa besar dalam hidupku, ku terharu membayarkan pengorbananmu, semuanya demi keselamatanku. Dipelihara dalam kasih-Mu, Kau perhatikan kehidupanku. Yesua selalu mencukupi kebutuhanku, selama hidupku, dan memberikan damai dalam hidupku. Ku merasakan semuanya. Tanpa Yesua hidupku tak berarti. Terima kasih atas anugerah-Mu Elohim, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Terima kasih atas anugerah-Mu Yeshua, kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Kasih yang Kau berikan dalam hidupku. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini, sebab barang siapa memakan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach kita makan.
Terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yeshua Mashiach kita minum. Then sing my soul, my Savior to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior Lord, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou diberkati anak sekolah minggu, remaja muda akan beribadah, dan seluruh jemaat akan meninggalkan tempat ini pulang dengan sukacita damai sejahtera. Kami berdoa untuk hati sekeluarga dikuatkan selalu. Yang berdoa untuk mami setia dipulihkan, disembuhkan demi nama Yahweh Yeshua Mashiach, supaya dipakai terus untuk kemuliaan nama Yahweh. Haleluya. Terima kasih. Dan kami semua dalam keadaan baik, sehat. Tubuh jiwa roh kami tidak kurang suatu pun yang baik sampai Yeshua Mashiach datang menjemput kami. Kasih karunia, rahmat, anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami. Damai sejahtera Yeshua Mashiach memenuhi jiwa roh kami, dan urapan Roh Kudus membarui sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu dan pendamaian oleh kurban-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu, terima kasih buat jaminan-Mu. Amin. Shalom. Yeshua dari sini.